Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Aulia Putri dari MPI 4, mata pelajaran komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai benda cair dan benda padat. Yang perlu kita ketahui ada 3, apa yang dimaksud benda cair, apa yang dimaksud benda padat, dan bagaimana pemanfaatan benda cair dan benda padat. Inilah penjelasan dari benda cair. Benda cair adalah benda yang bentuknya berubah sesuai tempat, volume tetap, dan kerapatan sedang atau lebih kecil dari benda padat tapi lebih besar dari benda gas. Adapun sifat benda cair, yang pertama menempati, yang kedua bentuknya berubah sesuai tempat, yang ketiga mengalir, yang keempat memiliki berat. Adapun contohnya, yang pertama air, yang kedua minyak, yang ketiga cuka. Benda padat. Benda padat adalah benda yang bentuknya tetap, memiliki volume tetap, dan kerapatan tinggi. Adapun sifat benda padat, yang pertama menempati ruang, yang kedua bentuknya tetap, dan yang ketiga memiliki berat. Adapun contohnya seperti kayu, besi, dan batu. Oke, lanjut. Sifat benda berdasarkan wujudnya. Yang cair. Sifat benda cair adalah bentuknya selalu menyesuaikan wadahnya dan dapat mengalir. Yang kedua, padat. Sifat benda padat adalah bentuk dan ukurannya tidak mengikuti benda wadahnya dan memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Sifat benda cair. Yang pertama, susunan partikel benda tidak beraturan. Yang kedua, jarak antar partikel benda agak renggang. Yang ketiga, gaya tarik antar molekul agak lemah. Yang keempat, bentuk benda berubah mengikuti wadah yang ditempatinya. Yang kelima, volume benda tetap. Yang keenam, partikel dapat bergerak bebas. Oke, selanjutnya ada sifat-sifat benda padat. Pertama, susunan partikel benda beraturan. Yang kedua, jarak antar partikel benda rapat. Yang ketiga, gaya tarik antar molekul sangat kuat. Yang keempat, bentuk benda tetap. Yang kelima, volume benda tetap. Yang keenam, partikel tidak dapat bergerak bebas, hanya sebatas bergetar saja. Sifat bahan dan kegunaannya. Bahan plastik. Sifat bahannya kedap air dan mudah dibentuk. Kegunaannya untuk membuat berbagai wadah seperti ember, gelas plastik, kantong plastik, dan jas hujan. Yang kedua, untuk membuat berbagai jenis mainan anak-anak seperti mobilan, boneka, dan lain-lain sebagainya. Bahan karet dan kegunaannya. Sifat bahannya yaitu bahan yang lentur atau elastis, tidak menyerap air, dan tidak mudah patah atau robek. Kegunaannya untuk pembuatan balon, pembuatan sandal dan sepatu, dan pembuatan ban kendaraan. Adapun sifat bahan kayu dan kegunaannya. Bahan yang kuat, mudah dibentuk, dan isolator. Kegunaannya, yang pertama untuk penyangga atap dan tiang. Yang kedua, membuat alat-alat rumah tangga seperti lemari, meja, kursi, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai gagang atau pegangan alat memasak. Sifat bahan kaca dan kegunaannya. Dapat dibentuk bila dipanaskan, tembus pandang, atau bening. Kegunaannya, yang pertama untuk jendela kaca, yang kedua membuat cermin, yang ketiga membuat botol, dan yang keempat membuat layar monitor atau layar televisi. Oke, baiklah, inilah presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.